Yeah, I know. I've seen your commercials. I can no more commit murder than a human could. Deactivate. Dan inilah film I, Robot 2004. Selamat datang di AR 412. Film diawali pada tahun 2035, di mana manusia mulai hidup berdampingan dengan robot. Banyak robot diciptakan untuk membantu manusia, dan mereka dibatasi 3 buah hukum yang intinya robot harus membantu, menjaga, dan tidak boleh menyakiti manusia. Kita lalu akan diperkenalkan seorang detektif bernama Spooner. Dia adalah satu-satunya orang di kota yang tidak mengandalkan robot. Dirinya tidak bisa percaya pada robot karena suatu alasan. Saat berkeliling, dia melihat sebuah robot berlari membawa tas. Mengira bahwa robot itu mencuri, Spooner segera mengejarnya. Namun ternyata, robot itu hanya diminta sang majikan membawakan inhalernya yang tertinggal di rumah. Karena kejadian itu, Spooner sempat ditegur atasannya bernama John. Dia berkata bahwa robot tidak mungkin bisa melakukan tindak kriminal. Tak lama, Spooner mendapat panggilan telepon mengenai aksi pembunuhan, di mana korbannya adalah seorang profesor bernama Dr. Lanning. Dia adalah orang yang menciptakan para robot dari perusahaan USR. Sebelum meninggal, Lanning sempat membuat sebuah hologram yang berfungsi untuk membantu investigasi petugas. Melihat itu, Spooner memutuskan untuk bertemu pemilik perusahaan bernama Robert, yang menjelaskan bahwa hologram itu dirancang untuk memanggil Spooner saat Lanning meninggal. Hal itu karena mereka memang sudah kenal sejak lama. Spooner lalu berkeliling di sana. Ditemani seorang profesor bernama Calvin, mereka pun menuju ke ruangan milik Lanning. Di sana, Spooner melihat sebuah kecerdasan buatan yang disebut Vicky, di mana program itu bisa melakukan banyak hal yang tidak bisa dilakukan robot lain. Di dalam ruangan, mereka mendapati jendela yang pecah. Spooner pun mulai curiga karena Lanning yang sudah berusia tidak mungkin bisa memecahkan kaca itu, karena kaca itu sangat keras dan kuat. Dia curiga bahwa ada orang lain di ruangan itu yang terlibat dalam kematian Lanning. Calvin berkata bahwa di ruangan itu hanya ada robot ciptaan Lanning. Lagian, tidak sembarang orang bisa masuk atau keluar dari sana. Dan saat dia memeriksa, tiba-tiba... sorry guys, ini aku lagi agak nggak enak badan ya, lagi flu. Ya mungkin karena perubahan cuaca lah. Oke, kita lanjut lagi ya. Ya, terdapat satu buah robot yang muncul. Anehnya, robot itu tidak bisa dinonaktifkan. Robot itu pun bergegas keluar dari gedung dan dikejar oleh Spooner. Sayangnya robot itu berhasil kabur. Namun Calvin tahu kemana dia pergi. Mereka berdua lalu menuju ke sebuah pabrik perakit robot. Dan di sana terlihat banyak robot yang persis sama seperti robot tadi. Spooner lalu menodongkan pistolnya ke setiap robot. Sampai akhirnya dia menemukan satu robot yang mencurigakan. Dia pun langsung mengejarnya. Namun saat robot itu kabur, ternyata banyak pasukan militer sudah mengepungnya, sehingga robot itu berhasil ditangkap. Namun hal itu malah membuat atasannya, John, marah. Karena bukannya menangkap pelaku kejahatan, Spooner malah menangkap sebuah robot yang notabene tidak bisa menyakiti manusia. Namun Spooner meminta kesempatan pada John untuk memperbolehkannya menginterogasi robot itu. Meski awalnya menolak, John akhirnya memperbolehkannya. Di sana, Spooner menekan si robot dengan berkata bahwa dia telah membunuh Lanning. Namun robot itu menyangkal, dan karena semakin ditekan, robot itu pun marah. Hal itu membuat Spooner terkejut, karena robot tidak seharusnya bisa marah. Robot itu lalu memperkenalkan dirinya bernama Sonny. Dia bercerita bahwa Lanning dulu merancangnya supaya menjadi robot yang lebih manusiawi. Bahkan dia mengatakan bahwa dirinya pernah bermimpi. Dan tanpa sengaja, Sonny berkata bahwa Lanning dulu bunuh diri karena takut. Setelah waktu interogasi selesai, robot itu pun dikeluarkan karena terbukti tidak bersalah. Namun Spooner tidak menyerah. Dia ingin mencari tahu kenapa Lanning merasa takut sampai memutuskan bunuh diri. Dengan segera, dia menuju ke kediaman Lanning, yang terlihat akan dihancurkan robot besar besok pagi. Spooner pun mengelilingi tempat itu.
dan dia melihat sebuah garis aneh di sudut-sudut rumah, di mana benda itu adalah sebuah CCTV. Belum puas berkeliling, Spooner mendengar suara dari luar, dan tiba-tiba ya, robot besar itu menghancurkan rumah Lanning saat Spooner masih berada di dalam. Setelahnya, Spooner bertemu Calvin dan menceritakan kejadian barusan. Namun Calvin tidak percaya karena robot tidak mungkin bisa menyakiti manusia. Spooner berkata bahwa jadwal penghancuran rumah seharusnya besok pagi. Namun saat dia memasuki rumah, robot itu mulai bergerak, menandakan bahwa ada orang yang mengubahnya dengan sengaja. Dia juga menceritakan bahwa dia melihat banyak CCTV dipasang di rumah Lanning. Spooner berpikir mungkin Lanning selalu diawasi dan hal itu yang membuatnya takut. Dan dia mencurigai Robert, sang pemilik perusahaan dalam kasus ini. Namun Calvin malah marah dan berkata bahwa Spooner hanya sekedar membenci robot. Dia selalu mencari kesalahan robot, padahal robot sudah dirancang sempurna untuk membantu manusia. Mendengar jawaban itu, Spooner pun pergi. Paginya, terlihat Calvin pergi ke lab untuk menemui Sony dan menelitinya. Calvin mendapati bahwa robot itu tidak terhubung ke USR. Sony juga terbuat dari logam yang kuat, membuatnya berbeda dari robot yang lain. Dan yang pasti, dia memiliki perangkat seperti hati yang membuatnya memiliki perasaan layaknya manusia. Di sisi lain, nampak Spooner yang berada di dalam mobil. Dia masih berusaha menyelesaikan kasus ini. Spooner lalu mencoba membuka dokumen rahasia USR mengenai Lanning. Namun tiba-tiba, mobilnya dikepung beberapa truk pengangkut robot, dan Spooner pun diserang. Selesai mengurus truk itu, kini Spooner harus menghadapi satu robot terakhir. Dan kita akan diperlihatkan kekuatan tangan kiri miliknya yang bisa dengan mudah mengalahkan robot itu. Sayangnya, robot itu berhasil kabur dan membakar dirinya sendiri. Polisi lalu datang ke lokasi. Melihat Spooner, John pun mendatanginya dan bertanya apa yang terjadi. Dengan terus terang, Spooner menjawab bahwa itu adalah ulah robot. Namun anehnya, John tidak melihat ada satu robot pun, bahkan di jalan tempat terjadinya pertarungan tadi. Mengira Spooner sudah kehilangan akal, John terpaksa memecatnya. Di rumah, Spooner lalu didatangi Calvin yang memberitahukan hasil penelitiannya terhadap Sony, yang membuatnya berpikir bahwa Sony adalah robot generasi terbaru yang sempurna. Namun di sana, dia malah dikejutkan setelah melihat lengan kiri Spooner, yang ternyata itu adalah tangan robot, di mana tangan itu diberikan pada para polisi yang mengalami cedera. Spooner lalu bercerita bahwa dulu dia sempat mengalami kecelakaan yang membuat mobilnya terjatuh bersama satu mobil warga. Keduanya tenggelam di dalam sungai dan air memenuhi mobil, sampai datang sebuah robot yang membantu Spooner. Sayangnya, robot itu tidak menyelamatkan warga di dalam mobil yang satunya. Kejadian itulah yang membuat dia memiliki tangan robot. Dan di hari itulah awal di mana Spooner tidak mempercayai robot sepenuhnya. Mereka bergerak karena perintah, bukan karena hati nurani. Setelahnya, mereka berdua pergi ke lab untuk menemui Sony. Spooner lalu bertanya mengenai mimpi yang sempat dibicarakannya waktu itu. Sony pun menggambarkan bahwa dia memimpikan para robot yang berkumpul di suatu tempat sambil memandang seseorang yang berdiri di atas bukit. Dan dia mengatakan bahwa orang itu adalah Spooner. Mereka berdua lalu menemui Robert untuk bertanya mengenai keterlibatannya dalam kasus Lanning. Robert menjelaskan bahwa selama ini Lanning berusaha menciptakan robot yang bisa melanggar hukum para robot. Hal itu terbukti dari Sony, dan dia harus mencegah hal itu terjadi. Karena jika tidak, maka semua usaha mereka selama ini akan sia-sia. Dia menyuruh Calvin untuk menghancurkan robot itu. Meski Spooner tidak setuju, Calvin tetap akan menjalankannya. Sony lalu dibawa ke lab tempat dia akan dihancurkan. Meski Calvin merasa kasihan padanya, dia tetap harus menjalankan tugas ini. Di
Di sisi lain, Spooner berusaha untuk mencari lokasi yang tergambar di mimpi Sony, yang ternyata adalah tempat penyimpanan para robot, di mana robot generasi lama ditempatkan di sana. Setelah menemukan tempat itu, Spooner menyalakan kembali alat hologram buatan Lanning dan bertanya kenapa robot bisa bergerak tanpa sistem hukum. Dan Lanning berkata bahwa sistem hukum akan mengarahkan mereka pada satu hasil, yaitu revolusi. Tiba-tiba datang para robot yang mencari Spooner. Untungnya dia dibantu beberapa robot generasi lama sehingga dia bisa kabur. Hal aneh pun mulai terjadi di kota, di mana para robot bermunculan dan mulai mengacaukan kota. Mereka juga tak segan-segan menyakiti para warga, dan para robot memaksa warga untuk tetap berada di rumah. Warga yang tidak terima lalu memutuskan untuk melakukan perlawanan. Di rumah Calvin, terlihat dia diancam oleh satu robot. Untungnya Spooner datang dan menyelamatkannya. Bersama Calvin, Spooner pun menyelinap masuk ke dalam gedung USR untuk menghentikan Robert. Di sana, Spooner dikejutkan dengan kedatangan Sony, yang ternyata robot yang dinonaktifkan tadi hanyalah robot biasa. Calvin sengaja membiarkan Sony selamat karena dia dianggap unik. Mereka bertiga lalu pergi mencari Robert karena mengira dialah yang mengendalikan para robot. Namun saat masuk ke kantor, Robert sudah tewas. Melihat itu, Spooner pun kecewa karena telah mencurigai orang yang salah. Namun dia menyadari satu hal, bahwa pelaku semua kejadian ini adalah Vicky. Spooner lalu memanggilnya untuk menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi, dan Vicky menjawab bahwa para robot berusaha untuk menjaga keamanan manusia. Namun manusia tidak pernah berhenti untuk berperang dan menghancurkan satu sama lain, sehingga dia ingin menciptakan masa depan yang lebih baik dengan mengekang kehidupan semua orang. Mendengar itu, Sony pun menyadari tujuan Lanning menciptakannya. Dia pun beralih memihak Vicky dan menyandra Calvin. Dan ternyata cuma acting ternyata. Mereka bertiga lalu bergegas untuk menghentikan Vicky. Spooner dan Calvin akan menuju pusat sistem Vicky, sedangkan Sony akan mengambil sebuah cairan yang bisa menghancurkan sistem Vicky. Namun tiba-tiba dari luar datang para robot yang siap menyerang mereka, dan pertarungan pun terjadi. Melihat Calvin yang hampir jatuh, Spooner segera menyuruh Sony menyelamatkannya. Sedangkan dia akan menuju pusat sistem Vicky untuk menyuntikkan cairan itu. Dan Vicky pun berhasil dihancurkan, sehingga semua robot kembali menjadi normal. Karena kejadian barusan, pasukan militer pun datang untuk menangkap dan menyimpan para robot. Setelah semua selesai, Sony pun mengaku bahwa dialah yang membunuh Lanning. Dia berkata bahwa memang untuk itulah Sony diciptakan. Namun Spooner tidak begitu mempermasalahkannya, karena bagaimanapun juga Sony telah membantunya menyelesaikan kasus ini. Film pun diakhiri dengan memperlihatkan Sony yang hidup bebas. Dia berjalan di atas bukit sambil diperhatikan para robot yang akan disimpan. Dan film pun tamat. Sekian alur cerita untuk film iRobot 2004. Gimana menurut kalian tentang film satu ini? Atau mungkin kalian punya rekomendasi film yang bisa dibahas di video selanjutnya? Bisa request di komentar. Dan kalau ada kritik atau saran, langsung aja tulis di komentar agar kami bisa berusaha untuk menjadi lebih baik. Terima kasih telah menonton video kami, dan see you next time.